selamat siang. Kembali lagi di dialog khas siang kita, Lunch Talk. Dan kali ini bersama saya Nasiti Lestari dan juga saya Carlos Michael. Di suasana atau cuaca kota Jakarta yang agak sedikit panas hari ini, kita berbicara mengenai satu topik yang sangat lazim ya. Dan penting sebenarnya. Dan sangat penting. Kenapa belakangan hari-hari ini panas? Kemudian kalau kita lihat di berita-berita juga, pemirsa sekalian, di Riau, di Jambi, di Palembang, ada kabut asap begitu ya, yang juga mengganggu kondisi penerbangan dan juga mengganggu kesehatan. Ya, dan semuanya kita rangkum dalam dialog Lunch Talk dengan tema jaga lingkungan sekarang. Dan pemirsa, Anda nanti akan bisa berpartisipasi dengan sejumlah nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Iya. Dan kita ikuti sebelum dialog, kita ada satu paket yang bisa Anda saksikan. Perubahan lingkungan hidup yang terus terjadi bisa mengancam kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Tidak hanya manusia, keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan juga perlu diperhatikan sebagai penunjang kehidupan manusia. Berbagai permasalahan lingkungan harus menjadi perhatian untuk segera ditanggulangi. Perubahan iklim yang tidak menentu menjadi satu dari sekian banyak permasalahan di lingkungan hidup saat ini. Kemarau panjang, kebakaran lahan, dan krisis air bersih adalah sebagian kecil dari dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Lalu, sejauh apa kerusakan lingkungan hidup saat ini dan mengapa penanggulangan terhadap permasalahan lingkungan begitu sulit dilakukan? Ya, udah ya pesanan kita. Ya, itu aja Mas. Ya. Oke. Karena lagi panas ya, butuh yang dingin-dingin. Iya. Ya, langsung saja kita akan memulai diskusi dan dialog kita pada siang hari ini. Di sini sudah ada Ketua dari Institut Hijau Indonesia, ada Bapak Khalid Muhammad. Selamat siang Pak Khalid. Selamat siang. Apa kabar Pak? Lumayan baik, cuman panas sekali ya, saya kira Jakarta ya. Pak, mengenai tema lingkungan hidup saat ini, Bapak sebagai Ketua di Institut Hijau Indonesia, selama ini institusi Bapak ini sudah melakukan apa aja Pak? Kami mencoba untuk melakukan leadership training, ya, environmental leadership training. Jadi pendidikan bagi orang-orang muda yang tertarik atau yang potensial akan menjadi pemimpin di masa mendatang, agar mereka mengetahui apa itu isu lingkungan hidup dan bagaimana sebenarnya kepemimpinan hijau di Indonesia di masa mendatang. Karena suka tidak suka, isu lingkungan hidup itu terkait erat dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Nah, sejak dari dini kami pengen anak-anak muda yang potensial menjadi pemimpin di masa mendatang mengerti isu lingkungan hidup itu adalah isu yang sangat substantif di Republik ini. Isu yang sangat substansi, dan kita tahu bahwa kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini teramat parah. Kita mengetahui bahwa misalnya di Kalimantan dalam 20 tahun terakhir ada sekitar 100 juta hektar yang terbakar. Apa sebenarnya Pak Khalid kendala untuk menyelesaikan masalah ini? Gini ya, Indonesia itu setiap tahun itu pasti akan terjadi pengulangan-pengulangan yang menurut kami tidak sepatutnya itu terjadi. Misalnya ketika musim kemarau itu pasti selalu akan diikuti dengan kebakaran hutan dan lahan. Kalau musim penghujan itu kemudian akan terjadi banjir, longsor, dan itu setiap tahun terjadi. Nah, persoalannya seperti pertanyaannya Carlos tadi, apa yang menjadi penyebab utamanya? Ada beberapa, sangat kompleks, tetapi sebenarnya bisa disederhanakan. Yang paling pertama adalah izin di dalam memanfaatkan alam itu sudah sangat over. Ya. Yang kedua, penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap lingkungan hidup atau pencemaran ataupun perusakan itu relatifly kecil. Ya. Terus yang ketiga, peran serta masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan hidup itu belum optimal. Kenapa? Yang saya mulai dari yang ketiga, karena awalnya bangsa ini adalah bangsa yang ramah terhadap lingkungan hidup. Itu bisa kita lihat kalau kita pelajari sejarah, kita bisa melihat bagaimana orang di kampung hidup bersahaja dengan alam dan seterusnya. Tapi mereka akan menyaksikan bahwa
dari hari ke hari kerusakan lingkungan hidup seperti dibiarkan oleh negara. Saya pernah menulis satu artikel, saya menyebutkan kondisi ini adalah perusakan terpimpin. Artinya negara memimpin perusakan lewat perizinan ataupun regulasi yang mereka lakukan. Sehingga masyarakat yang tadinya arif kemudian menjadi tidak peduli. Karena mereka mencoba untuk menyelamatkan sumber-sumber air mereka, tapi mereka bisa melihat bantaran sungai dijadikan tempat pembuangan limbah dan seterusnya. Tapi tentu saja itu jika dibandingkan kearifan lokal di masa lalu, terus sekarang banyak kepentingan, penduduk juga semakin bertambah. Tapi kan sebenarnya ini disertai dengan regulasi-regulasi. Kita tahu ada permen, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai pengelolaan limbah dan juga pemeliharaan lingkungan hidup. Tapi sebenarnya letak permasalahannya sendiri di mana sih Pak dari hasil kajian yang sudah Anda lakukan selama ini? Saya adalah salah seorang yang terlibat aktif di dalam perumusan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kalau kita lihat undang-undang ini adalah undang-undang yang terbaik dibanding periode-periode yang sebelumnya. Di mana Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sudah digabung dan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu dengan nomenklatur yang baru, itu sangat powerful. Undang-undang itu memberikan otoritas yang sangat kuat kepada menteri untuk even intervensi kepada pemerintah daerah kalau mereka kemudian mengeluarkan kebijakan yang merusak. Tapi so far intervensi itu kan kita lihat ya masih saja terjadi kebakaran hutan, masih saja ada kabut asap gitu ya. Sudah seberapa efektif sih Pak? Kemudian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan penggabungan nomenklatur ini. Gitu. Nah itu dia, saya beberapa kali mengatakan bahwa dalam konteks kebakaran hutan misalnya, ini kan harus dibedah dengan sangat tajam sekali. Ya, kita memang tahu sebagian besar yang terbakar itu adalah lahan gambut. Ya, lahan gambut itu sebenarnya tidak boleh untuk dikonversi, dibiarkan dia tergenang sehingga dia tidak mudah untuk terjadi kebakaran. Tetapi terjadi konversi besar-besaran terhadap lahan gambut, dijadikan hutan tanaman industri, dijadikan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya dia kering, mudah sekali, ada yang buang puntung rokok saja itu bisa kebakar dan dia masuk ke dalam. Ya, kemudian itu asapnya bisa muncul di mana-mana. Itu yang membuat tim pemadam kebakaran susah mencapai lokasi tersebut ya. Tetapi ada juga unsur kesengajaan karena gambut kalau dia dibakar ketika melakukan land clearing atau pembersihan lahan, kemudian dia ditanami, dia akan menjadi sangat subur. Sehingga ada juga yang ingin memanfaatkan situasi dengan cara yang murah, yaitu membakar, kemudian dia akan mendapatkan tanah yang subur untuk dia menanam sesuatu. Nah ini yang harusnya ditindak dengan sangat tegas. Ya, kalau kita lihat kan misalnya dari penyalahgunaan penggunaan lahan itu sendiri nantinya akan semakin jauh begitu ya, mencari mana ayamnya, mana telurnya. Betul. Jadi bagaimana yang Anda lihat saat ini untuk penanggulangannya sendiri Pak? Kalau Anda bilang kan tadi undang-undangnya sudah sangat bagus. Kita baca dengan juga kewenangan yang sangat besar. Dengan kewenangan yang sangat besar yang bisa langsung mengintervensi ke pemerintah daerah setempat begitu. Permasalahannya ada di mana? Nah, sebenarnya begini, kalau ini kan tidak bisa digeneralisir seluruh kasus lingkungan hidup. Kita harus bedah kasus per kasus. Kalau konteks kebakaran lahan dan hutan dan lahan, sebenarnya saya pernah menyampaikan saran saya seperti ini kepada pemerintah. Yang pertama, jelas dibuat aturan tambahan yang mewajibkan setiap perusahaan wajib mengamankan konsesinya atau wilayahnya. Kalau terjadi kebakaran, maka izinnya dibekukan. Kemudian dia diberikan otoritas, diberikan kewenangan untuk membuktikan. Jadi semacam pembuktian terbalik bahwa dia tidak lalai atau dia tidak sengaja membakar. Karena hanya dua itu kemungkinan. Pertama, dia sengaja bakar. Yang kedua, dia lalai. Dia tidak amankan wilayahnya sehingga mudah sekali terbakar. Nah, biasanya yang paling besar itu adalah upaya untuk membakar tadi dengan cara misalnya meng-hire orang untuk melakukan pembakaran. Seolah-olah itu terjadi dengan secara tidak sengaja. Betul, begitu ya. Ada motif yang ketiga yang ini baru sekali terjadi kira-kira 2-3 tahun terakhir. Jadi kawasan-kawasan hutan itu kalau ingin dimanfaatkan untuk menjadi perkebunan, itu kan harus ada pelepasan kawasan dari kementerian. Dan itu panjang sekali prosesnya. Atau kalau menjadi hutan tanaman industri, mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan saat itu. Ada cara yang mereka lakukan, datang orang dari luar Pulau Sumatera, ya, kemudian mencoba untuk membuka kawasan hutan,
mereka bakar tebangan-tebangan mereka. Setelah itu mereka tanam dengan kelapa sawit. Ya. Begitu usia 1 tahun atau 2 tahun, mereka akan jual kelapa sawit itu kepada perusahaan besar yang akan membelinya. Itu cara sebenarnya. Itu sudah terjadi di mana sudah saja, terjadi Pak? di Riau, Sumatera Utara itu terjadi model seperti ini. Nah, ini sebenarnya kejahatan yang sangat serius. Ya. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dibongkar karena ini mulai menunjukkan semacam sebuah mafia land banking, ya. Nah, ini menurut saya juga harusnya mendapatkan perhatian pemerintah. Ya, Baik. kita tentu nanti akan semakin mendalami bagaimana juga kemudian kebijakan ekstraksi dan yang harus ditangani oleh pemerintah terkait dengan yang kita katakan tadi bahwa nomenklatur sudah dirubah dengan sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Tentunya sesaat lagi tetap di Dialog Khas Elang. Tetaplah bersama kami.